warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Novia Oktaviani, Somsia Pemkot, dan juga kami berpendapat kepada kami bersama saya hadir di 63 24 03. Saya Kartika Sari dengan NIM 63241005. Saya Karina Lestari dengan NIM 63241185. Saya Prianto dengan NIM 63841010. Dan terus akan dijelaskan bersama. Oke, di sini tema yang kami ambil itu adalah analisis penentuan harga pokok produksi atau HPP pada pabrik tahu Gemoy Adi. Kenapa kelompok kami memilih tema HPP ini? Karena pada saat melakukan riset saat di pabrik, kami itu menemukan bahwa harga pokok penjualannya itu belum akurat, jadi kayak masih neka-neka harganya. Nah, makanya kami ngambil tema analisis penentuan harga pokok produksi supaya harga pokoknya itu lebih akurat, karena kalau tidak akurat itu dapat menimbulkan potensi ketidaktepatan harganya bisa berubah-ubah, misalnya jual ke sini harganya sekian, ke sini harganya sekian. Terus juga dapat mempengaruhi keuntungan dan pembiayaan bahan baku. Di sini saya akan membahas mengenai pentingnya HPP dalam industri tahu, khususnya tahu Gemoy Ati. Yang pertama, sektor penting. Penting untuk diingat bahwa industri tahu adalah sektor usaha kecil yang sangat vital. Industri ini berperan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat. Dan yang kedua, pengambilan keputusan. Perhitungan HPP yang akurat adalah kunci bagi manajemen. Penentuan HPP secara langsung mengetahui keputusan manajerial yang krusial, mulai dari menentukan harga jual pokok dan tahu dari pasar, mengukur dan meningkatkan efisiensi produk secara keseluruhan. Yang ketiga, hindari kerugian. HPP adalah kesalahan perhitungan HPP akan berakibat fatal. Ini dapat menyebabkan kita menetapkan harga jual yang tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Pada akhirnya, hal ini pasti akan menimbulkan kerugian bagi bisnis kita. Kemudian untuk kondisi pabrik tahu Gemoy Ati, dia ini bersifat usaha tradisional yang dimana dikelola secara tradisional menggunakan kayu api dengan tingkat produksi yang tinggi. Kemudian pencatatannya itu sederhana. Ada itu pencatatannya produksi, pengajian dan penjualan masih sederhana, sedikit memperlambat pemilik dalam penilaian aktivitas produksi. Dan kemudian kebutuhan analisis. Diperlukan analisis HPP untuk mengetahui total biaya produksi dan menetapkan harga jual yang tepat. Dan di sini ada maksud dan tujuan penelitian. Maksudnya yaitu menganalisis proses bisnis produksi dan penjualan tahu yang sedang berjalan. Mendalam sistem pencatatan biaya dan penjualan yang masih dilakukan secara manual. Tujuannya yaitu mengidentifikasi alur pemasaran, produksi, dan penjualan tahu. Yang kedua, pengetahuan komponen biaya produksi meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan dalam pencatatan data produksi dan penjualan. Yang keempat, menjadi dasar pertimbangan perbaikan sistem pengolahan biaya dan data.
Terus ada deskriptif kualitatif, menggunakan fakta dan situasi dan hubungan antara fenomena diberitahu fenomena secara sistematis dan akurat. Terus ada observasi lapangan, yang mana pengamatan langsung proses produksi tahu dan pencatatan transaksi dari awal hingga akhir. Terus ada wawancara langsung, mengumpulkan informasi dari pemilik terkait daya, waktu, dan produksi dan pencatatan. Nah, di sini bisa kita lihat alur kerja atau diagram inti dari prosesnya. Yang pertama, pemesanan oleh pelanggan. Setelah pemesanan masuk, karyawan akan mencatat pemesanan. Setelah mencatat pemesanan, karyawan akan memulai membuat produksi tahu. Di sini bisa kita lihat langkah-langkah membuat tahunya. Setelah proses produksi, karyawan akan mengemas dan mengantar hasil produksi kepada pelanggan. Setelah mengantar hasil produksi pada pelanggan, pelanggan akan menerima dan melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran ada dua metode, yaitu tunai dan non tunai. Jika tunai, maka karyawan akan langsung menerima pembayaran. Jika non tunai, pelanggan akan membayar melalui transfer bank. Baru setelah itu karyawan akan menerima pembayaran dan mencatat penjualan. Setelah itu, proses bisnis sistem berjalan. Pada sistem yang berjalan, pemesanan tahu dilakukan langsung oleh pelanggan dan diproses secara manual oleh pihak produksi. Seluruh kegiatan produksi hingga pengiriman dilakukan berdasarkan pemesanan yang diterima, sedangkan pencatatan jumlah produksi dan penjualan masih menggunakan buku catatan. Kondisi ini menyebabkan pengolahan data dan pengawasan biaya belum berjalan secara efisien. Oke, selanjutnya di sini ada spesifikasi dokumen. Yang pertama itu ada dokumen masukan. Ini dokumen masukan yang kami gunakan itu ada faktur pembelian bahan baku kacang kedelai yang diterima dari pemasok. Bisa dilihat ini pembelian kacang kedelainya untuk pembeliannya itu untuk 4.000 kilo atau 4 ton dengan harga 9.500 per kilonya. Bisa dihitung sendiri hasilnya. Kemudian untuk dokumen keluarannya itu ada nota penjualan tahu yang diberikan kepada pelanggan. Nah, itu digunakan sebagai bukti transaksi penjualan dan dasar pencatatan penjualan harian yang setiap hari dilakukan, baik untuk pembayaran tunai maupun transfer. Terus ada unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung. Biaya untuk bahan baku utama dan bahan campuran produksi tahu, yaitu ada kacang kedelai garam, kalsium sulfat, dan sodium benzoat. Terus ada biaya tenaga kerja langsung, yang dimana biaya upah karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi tahu dengan sistem pengajian minggu. Terus ada biaya overhead pabrik, biaya pendukung produksi yang tidak dibebankan langsung ke produk seperti kayu api, listrik, dan air. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu kesimpulan dari sistem manual, pencatatan biaya dan transaksi manual, resiko kesalahan tinggi, data hilang, pencarian lambat, pengawasan biaya tidak efisien. Kemudian HPP estimasi, pada tahun HPP berdasarkan perkiraan tidak akurat dan berpotensi rugi. Kemudian solusi digitalisasi,
yaitu implementasi sistem pencatatan terstruktur, contohnya seperti Excel atau aplikasi lainnya, dan standarisasi format untuk data valid dan akurat. Dan sekarang kami buka sesi penanya dan Tanya menjawab. jawab. Apakah ada pertanyaan untuk mengenai kelompok kami? Untuk proses pemesanan, untuk proses yang terjadi di pabrik tahu itu, yang pertama itu dari pelanggan. Pelanggan akan memesan tahu kepada karyawan, bisa melalui WhatsApp atau pergi ke pabriknya langsung. Kemudian karyawan akan mencatat pesanan dari pelanggan. Setelah itu baru pesanan itu dibuat, mulai dari perendaman kedelai, menggiling, merebus sari kacangnya, terus baru ditambahkan bahan penambah seperti garam. Itu proses produksinya. Ya, Kan saya ada diceritakan adalah penentuan HPP. oh, Ya kan judulnya kan? ya. Gimana? Untuk penentuan HPP-nya itu, Ada nggak di diagram? oh tidak ada. Oh, judulnya apa? Bisa diulang lagi? Judulnya apa? Analisis penentuan harga pokok produksi pada pabrik tahu Gemoy Anti. Oke, penentuan harga pokok produksi. Berarti di ceritanya harus ada bagaimana cara menentukan harga pokok produksi. Bagaimana? Ada di mana? Di slide mana yang menceritakan proses bisnis atau prosesnya dalam menentukan harga pokok produksi. Bagaimana? Di slide-nya. Maaf, sebelumnya untuk di slide PPT tidak ada kami cantumkan, tapi di makalah ada. Di makalah ya udah diceritakan bagaimana caranya. Sekarang ibu tanya dulu, kalian berempat yang presentasi dengan judul ini sudah tahu belum? Sudah ngeh gitu bahwa judulnya adalah menentukan harga pokok produksi. Itu ya. Yang gini, mau masak nasi goreng, maka yang dimasak ya nanti nasi goreng, jangan nasi uduk, nasi bening gitu ya. Kalaupun sama-sama nasi, apalagi kalau lagi lapar mah dimakan tetap dimakan, tapi jadi nggak sesuai covernya nanti. Itu udah tahu belum kalau memang kalian tuh yang akan dilakukan adalah menentukan harga pokok produksi, atau justru yang dibayangkan kalian isi papernya adalah menceritakan proses produksi. Cara menghitungnya. Menghitungnya, oke, udah benar nih, benar ya gitu ya. Iya. Oke, berarti sekarang tinggal di sebelah mana dari slide atau dari papernya yang bisa akhirnya kita semua tahu cara perhitungan HPP-nya atau penentuan HPP-nya di perusahaan tersebut itu bagaimana? Supaya kita tahu nih, oh ternyata di perusahaan itu cara penentuannya begini. Nah, coba. Disitu kan untuk harga jualnya itu belum akurat, jadi kami berinisiatif mengambil judul itu untuk menghitung harga pokok produksi penjualannya. Untuk menghitung HPP-nya itu mulai dari biaya-biaya yang dibutuhkan untuk proses pembuatannya, seperti biaya bahan baku, seperti dokumen masukan ini, ada pembelian kacang kedelai, terus
pembelian bahan-bahan tambahannya, kemudian ada biaya tenaga kerja, itu biaya karyawannya yang dilakukan setiap minggu. Kemudian ada biaya overhead pabrik, itu seperti biaya pembelian pembelian kayu bakar, air, listrik, dan peralatan lainnya. Nah, terus kemudian totalnya itu total dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabriknya itu ditambahkan, kemudian dikurang. Nah, jadi untuk harga per unitnya itu total dari pembelian bahan baku, tenaga kerja, sama overhead pabriknya itu dibagi sama jumlah produksi tahu yang bisa jadi, seberapa bahan baku yang dibeli. Nah, jumlahnya itu dibagi dengan jumlah tahu yang jadi itu harga. Itu teknisnya. Iya, Itu teknisnya. Ini dokumennya, ini dokumen pembelian bahan baku. Jadi yang dimunculkan biaya produksi atau HP produksi ini salah satunya bahan baku gitu ya. Jadi dimunculkan buktinya adalah bahan baku. Kemudian di sana ada harga jual tahunya sekian, gitu kan? Itu dokumen keluaran itu nota penjualan. Iya. Akhirnya kan tahunya dijual, Iya. dijual harganya segitu, gitu ya? Iya. Bukan? Iya, iya lanjut sih. Oke, itu udah tuh. Nah sekarang coba digeser ke apa namanya gambar. Geser ke slide sebelah itu. Sebelumnya. Nah ini coba ceritakan ini apa? Pemesanan tahu dilakukan langsung oleh pelanggan, diproses secara manual oleh pihak produksi, gitu ya. Seluruh kegiatan produksi hingga pengiriman dilakukan berdasarkan pesanan. Sedangkan catatan jumlah produksi dan penjualan masih menggunakan catatan. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan data dan pengawasan biaya belum berjalan secara efisien. Bukan itu yang diceritakan di sini. Sesuai judul. Apa judulnya? Analisis pemberitahuan. Iya, yang tadi dibicarakan itu, tadi disampaikan itu yang ditulis di sini. Proses bisnisnya bagaimana mengumpulkan biaya ini, kemudian dicatat. Mereka ada nggak mengumpulkan, dicatat? Oh dia beli bahan baku, dia bayar tenaga kerja, dia biaya bayar menolong dan sebagainya misalnya. Kemudian dikumpulkan di mana, dicatat, dan akhirnya mereka menentukan oh harganya tahunnya satu potong sekian. Nah itu yang diceritakan di sini. Nah, itu yang akan jadi proses bisnisnya. Kan ini proses bisnis, tapi di sini nggak ada. Mana proses bisnisnya? Ada juga ceritakan oh dia masih bikin tahunya manual. Ya udah memang ada bikin tahu yang nggak manual kayak gimana? Nggak perlu dibahas ya kayak gitu mas sebenarnya, gitu ya. Ya karena di sini bukan mengangkat bagaimana proses produksinya. Kayak itu, terus geser lagi ke halaman sebelumnya. Ini juga biaya activity tadi ibu agak ini sih tadi agak gagal fokus sebentar gitu ya. Tapi pas ibu masuk teman-teman di presentasi yang di bawah tuh decision ada pembayaran, tahu-tahu ada pembayaran. Itu yang membayar siapa sih? Pelanggan. Iya. Nah, kenapa jadi mengangkat pelanggannya? Sejauh apa pelanggan berkontribusi pada HPP, harga pokok produksi? Yang proses pendapatan yang dia salah ambil judul. Sejauh apa pelanggan berkontribusi pada penentuan harga pokok produksi? Dari atas apa dari atas? Pelanggan ngapain? Memesan tahu terus gitu ya, terus karyawan bikin tahu, nyatu bahan baku dan sebagainya. Nah ini yang diceritakan dari tadi. Gambar tadi, yang tadi proses bisnis itu disertakannya harusnya di awal, yang sebelum ini, setelah itu ada cerita tentang proses bisnis, baru cari gambarnya, gambar aktivitasnya aktivitasnya bercerita tentang apa? Yang bercerita tentang judulnya penentuan
harga pokok produksi. Itu yang dimunculkan nanti di gambar. Kenapa sih gua harus pakai gambar dengan kalimat? Iya, karena orang itu macam-macam jenisnya. Ada yang senang baca, nggak suka lihat gambar, ya. Ada yang suka lihat gambar, malas baca. Dua-duanya diakomodir. Karena nggak semua orang suka baca, nggak semua orang juga senang gambar, senang membaca gambar. Lalu gambarnya berjalan sendiri kan ini? Iya, sama. Ya, jadi kondisinya demikian. Kan secara umum ini oke lah menceritakan produksi, bukan menceritakan proses penentuan Kok ada dua? produksi. Ada sih. Tapi coba teman-teman gimana? Ada yang tadi. Sudut pandangnya mungkin ada yang lain. Kalau ibu dari tadi pas masuk ke sini ini namanya yang jelaskan. Orang enggak lah. Emang itu Ada pendapat lain mungkin? kan Udah cocok kan dengan judulnya? pelanggan bawa cuci itu Gimana? ada kegiatan Udah dapat belum? terus bisnis yang baca Apa namanya sih? kayaknya emang itu benar Poinnya gitu. itu kan belum Bahwa dari presentasi ini terlihat ada proses penentuan harga pokok tapi produksi. akhirnya benar kok karena setelah Jadi di bagian ini tuh ditampilin pasti akan mencapai cara perhitungan HPP ini. Ini yang mereka lakukan apa? Sebenarnya Bukan cara menghitung yang sangat cara. sedikit Cara apa sih namanya ya? Kegiatannya yang mereka lakukan sampai akhirnya mereka bisa menentukan harganya sekian. untuk penentuan harganya itu katanya memang nengka-nengka aja. Maaf Bu ya. Untuk harga penjualannya ini Rp1.000 karena sebenarnya saat survei itu sebenarnya harganya itu per kotak tahu itu Rp600. Terus? Tapi kadang jual 1.000 karena harganya itu nengka-nengka aja. Ya, itu kan harganya dekat-dekat. Tapi kan Jadi mereka belum pernah melakukan perhitungan HPP itu. tapi nerka-nerka itu kan juga menyesuaikan dengan harga kedelai berapa sekarang. Nerka-nerka ini tuh bukan nerka-nerka tidur 200 gitu kan. Gitu ya, bukan ya orang yang dapat wangsit terus akhirnya milih apa tuh, ibu nggak pernah main begitu soalnya lotre gitu ya, dan sejenisnya itu judol dan sebagainya, bukan gitu kan. Dan harganya sekarang 1.000, harganya sekarang 600, itu kan nerka-nerka iya, tapi nerka-nerkanya berdasarkan biaya yang mereka keluarkan gitu kan. Misalnya bisa gini, harga tahu sekarang naik ya jadi 3.000 misalnya, satu kotak 3.000. Kenapa 3.000? Kedelai naik, kayu bakar udah sulit, jadinya mahal. Tadi kan pakai kayu bakar. Terus biaya tenaga kerja sekarang naik. Dia nggak pakai bahasa formal seperti teman-teman sih, ya. Jangan, mahal ini, sekarang mahal itu akan naik. Nah itu. Tapi kan obrolan atau pemikiran apa yang terjadi di perusahaan ini, ya, di apa tadi itu namanya usaha tahu itu, ya, paham semuanya juga pada saat wawancara, observasi, ya tentunya nggak mungkin pakai bahasa formal. Iya, tapi pada saat dituangkan ke dalam paper ataupun ke dalam presentasi, ya itulah tugas kalian sebagai mahasiswa yang mengubah itu semua menjadi bahasa formal. Itu. Pas kesini, ibu baru ya, ini ada dia ketolong nih sedikit karena yang dimunculkan faktur pembelian bahan baku. Kok ini nota penjualan? Tadi ibu juga agak sedikit kesentil lagi, kenapa kok jadinya yang tadi bahasnya ada transfer, ada tunai ya kan? Tadi tuh yang decisionnya di activity itu bahas penjualan di pelanggan, pas di sini kok bahasnya faktor pembelian bahan baku, terus sebelahnya nota penjualan tahu. Ini kok jadi kemana-mana gitu? Semuanya mau dibahas sama teman-teman nih. Apakah 4 orang gitu kan? Jadi semuanya kita bahas yuk gitu. Kalau apakah memang maunya demikian? Kembali lagi sesuai judul, ya, sesuai judul. Dan itu salah sih kalau misalnya mereka nggak ada obrolan Bu, mereka nggak ngitung Bu, mereka nerka Bu, iya nerka. Itulah tugasnya kita untuk menerjemahkan, ya, bahasa non formal dengan sikap, aku nyebutin juga boleh nggak? Aku tunjukin apa yang kita akan terjemahkan dengan kalimat secara akademik demikian, ya. Jadi posisi diubah, harus proses riset dulu, baru gambar. Analisis Dan gambarnya dan serta proses risetnya harus sesuai dengan judulnya.
fokus, ruang lingkup nggak usah mana-mana. Maunya apa yang dibahas itu yang dibahas. Kalau mau zaman sekarang misalnya mau dibantu AI, bantu AI-nya untuk pegangin teman-teman supaya nggak kemana-mana. Fokus apa aja yang perlu dibahas dan tidak perlu dibahas. Ya, oke, revisi. Untuk activity diagramnya, untuk activity diagramnya ini apakah seperti ini atau proses penghitungan HPP-nya? Proses penentuan activity diagram itu menjelaskan versi gambar dari proses bisnis. Proses bisnis adalah versi kalimat dari activity diagram. juga. Jadi kalau kita kalau teman-teman ini kayak gini nih, menampilkan activity diagram, di sampingnya menampilkan kalimat, itu berarti yang kalimat itu adalah proses bisnis. Jadi satu-satu gitu ya. Satu-satu ya. Maksudnya activity diagramnya gambar aja, terus proses bisnisnya baru kata-kata. Iya memang begitu. Nggak bisa. Tuh. Oke, sekian ya. Nampak gambar. Saya saran paling memungkinkan adalah menyesuaikan gambar dan proses bisnis dengan judul. Kalau judul nanti diubah, terlalu banyak yang berubah, terlalu banyak opsi. Kenapa terlalu banyak opsi? Karena teman-teman macam-macam yang dibahas. Di activity diagram bahasnya tentang penjualan, gitu ya. Di bagian ini bahasnya tentang produksinya, di bagian itu bahasnya tentang si HPP-nya, kan jadi bingung. Ya, oke, itu silakan. Nah, terima kasih. Boleh ditutup presentasinya. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk Ibu telah mengoreksi kesalahan dari kelompok kami. Maka kedepannya akan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.